Gerobokan juga ada kopi gitu loh, Mas. Oh, di Gerobokan juga ada kopi ya? Ada. Gerobokan berarti Gerobokan itu punya kopi sendiri berarti ya? Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Slamet Riyadi di channel Pamet 89. Hari ini saya bersama Mas Kabul Narimo. Beliau adalah usaha muda kita di bisnis kopi and cigarette shop ya. Atau beliau ini memiliki tempat usaha yang bernama Kirologis Coffee and Cigarette Shop. Jadi hari ini saya akan sharing ataupun menanyakan beberapa ataupun mengobrol terkait usaha Mas Kabul merintis dari awal hingga saat ini. Oke, selamat sore Mas Kabul. Selamat sore, Mas Slamet. Ya udah lama nggak ketemu ya Mas Kabul ya. Jadi Mas Kabul saat ini Mas Kabul memiliki usaha kopi dan rokok ya Mas ya. Jadi mungkin bisa diceritakan nih Mas dari awal merintis terjun ke usaha itu seperti apa Mas? Ya, dari awal merintis itu sebenarnya dulu setelah selesai bekerja di salah satu pabrik di Gerobokan, ya, Mas Slamet juga tahu di mana. Setelah dari pabrik itu resign, diajak kakak pergi ke Temanggung. Temanggung itu di sana bantu kakak untuk jualan bibit sebenarnya, bibit kebetulan kakak jual bibit, menangkar bibit bawang putih, terus bibit kopi, bibit sayuran, bibit kentang dan lain-lain. Ya di situ awal mula mengenal kopi itu ketika kirim bibit sayur, ketemu petani kopi di situ tanpa sengaja sebenarnya kebetulan kenal sama Gapoktannya. Nah, Gapoktannya itu sama saya juga teman. Jadi setelah ngobrol-ngobrol kok setiap hari itu disuguhin kopi. Nah, awal mulai itu kan kalau saya kan tahunya kopi itu ya cuma pahit ya. Cuma pahit. Nah, terus disuguhin kopi kok ternyata itu rasanya asem. Nah, tak tanya itu ini kopi apa toh Pak? Nah, jawabnya ini kopi Arabica. Bukannya kopi itu rasanya pahit toh, ini kok asam. Beda lah. Dari situ mulai tertarik dari kopi itu. Ternyata kopi itu kok macam-macam ya rasanya, ada pahit, ada asam. Katanya itu ada fruity-fruitynya, aromanya gitu. Jadi tambah tertarik. Nah, kebetulan di situ itu temennya petani yang Gapotan itu juga katanya roastery dan barista. Pas di situ saya kirim bibit, ternyata ada pembeli kopi. Nah, pembeli kopi itu ya temennya temen saya juga itu mau beli kopi, mau di roasting, mau diseduh. Dari situ akrab, aku tertarik kopi, aku pengen belajar, dan mereka juga welcome. Oh, silakan Mas, mau belajar nggak apa-apa. Berarti memang sebelumnya tidak ada background di kopi ya? Belum ada background di kopi. Ada ya? Belum ada. Dari situ sering main ke kedai, terus kumpul sama anak-anak kopi yang ada di Temanggung sana. Dari situ mulai tertarik. Oh, usaha kopi itu seperti ini. Nah, kurang lebih di Temanggung itu hampir 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, awal mulanya ya nongkrong kok kopinya kok rasanya aneh-aneh. Ada berbagai macam varian menu dari kopi lah. Dari situ merasa tertarik. Terus habis itu kebetulan kakak juga punya workshop lah, ibaratnya tempat sebenarnya kantor tapi didesain seperti kafe. Jadi ketika ada tamu mau beli bibit, ketika nunggu bisa dibuatkan kopi. Nah, di situ ada beberapa karyawannya kakak saya itu juga ada barista, juga ada roastery. Ya terus saya belajar dari situ juga, dari manajemen menunya, manajemen roasting itu gimana, terus
penyeduhan kopi itu gimana. Itu mulailah usaha ini. Terus apa namanya, di sana kan kebetulan kakak itu punya karyawan banyak. Nah, terus saya kesini itu ibaratnya kayak apa ya, pengen ngembangin ilmu yang saya dapat ya. Ilmu yang sudah didapat dikembangkan. Nah, dikembangkan di ya, sini ya. dilakukan. Nah, terus kenapa apa namanya, kok di sini itu kok belum ada jasa untuk apa ya, menyediakan bubuk kopi, terus menyediakan green bean, roast bean seperti itu. Nah, ternyata dari situlah saya berani usaha seperti ini. Ternyata kok feedbacknya juga bagus. Itu mulai di sini di Grobogan sendiri itu dari tahun berapa, Mas? Mulainya itu dari akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Pertama buka itu apa? Cuma jualan itu jasa goreng kopi, terus jualan tembakau, belum buka kedai seperti ini. Ya, ketika ada temen kopi mau roasting di sini tuh kok sering saya buatin sering saya buatin kopi lah. Mereka itu agak pekewuh gitu loh, agak sungkan. Nah, saya disuruh, Mas buka kedai sekalian nggak apa-apa, nanti ketika saya mau minum apa buatin nanti saya beli. Nah, begini terus kan sampai juga rugi gitu. Oh, nah, dari situ apa namanya, saya berani membuka kedai sampai sekarang gitu. Terus kebetulan di Grobogan juga ada kopi gitu loh, Mas. Oh, di Grobogan juga ada kopi ya? Ada. Grobogan berarti Grobogan itu punya kopi sendiri berarti ya? Punya kopi sendiri. Apa namanya, di sini sebenarnya beda sih jenisnya. Beda dengan daerah-daerah lainnya gitu? Lain. Ya, sebenarnya ada beberapa daerah lain juga mengembangkan kopi ini. Namanya kopi Liberica atau kopi Exosa. Itu Liberica atau Exosa ya? kopi yang bisa tumbuh di dataran rendah, di tanah gersang itu bisa tumbuh. Itu beda sama yang Robusta sama Arabica. Karena ketinggiannya mungkin kurang di Grobogan, cenderung udaranya panas, terus lahannya juga gersang, itu ditanamin kopi. Dari situ saya merasa lebih tertarik dengan kopi. Oh, ternyata di Grobogan ada kopi. Kenapa nggak saya up juga selain kopi yang lain seperti itu? Ibaratnya kan membantu menyerap kopi dari petani sana seperti itu. Jadi memang Mas Kabul ini benar-benar perhatian ya terhadap kopi di daerahnya sendiri, terutama di Grobogan. Dan memang potensi kopi di Grobogan ini juga lumayan ya, soalnya seperti itu. Jarang dilihat oleh pecinta kopi ya terutama. Nah, ini jadi kita di Grobogan sendiri juga ada kopi ya, Iya, kopi yang istilahnya nggak kalah enaknya dengan kopi-kopi yang ada di luar sana. Ya harapannya ke depan itu orang-orang yang dari luar kota itu kesini itu carinya kopi yang ada di Grobogan gitu. Walaupun mungkin dari rasanya itu agak kurang, tapi kita harus bangga sebagai warga Grobogan kan kita punya kopi sendiri. Tinggal kita aja teman-teman kopi lah ibaratnya yang mengembangkan gimana caranya kopi Grobogan itu menjadi brand yang sangat baik, yang banyak orang apa namanya tahu, sehingga orang dari luar kota ke kedai kopi yang ada di Grobogan itu caranya ya kopi Grobogan, bukan kopi yang lain. Walaupun mungkin ditemenin sama kopi-kopi yang lain lah, tidaknya per kedai itu ada kopi Grobogan sendiri. Nah, Mas Kabul, kan sekarang di Grobogan sendiri kan banyak nih ya tempat kopi, kedai kopi. Nah, Mas Kabul nih istilahnya saya lihat beda dengan yang lain ya, karena di tempat-tempat kopi yang ada menggunakan beberapa kopi yang jarang sekali menggunakan kopi asli dari Grobogan sendiri ya. Nah, dengan adanya seperti itu, bagaimana sih Mas mensiasati ataupun dari omset sendiri ya terkait bisnis, persaingan bisnis lah ya dalam hal ini dengan beberapa tempat ataupun kedai kopi yang ada di Kabupaten Grobogan? Mungkin dari saya sendiri itu pengen sebenarnya kopi Grobogan itu bisa dinikmati oleh penggemar-penggemar kopi yang ada di Grobogan. Maka dari itu saya mengajak teman-teman kopi, terutama yang peduli lah kopi dari Grobogan, untuk dikembangkan, untuk diserap, untuk bekerja sendiri. Syukur-syukur mereka punya
proses kopi sendiri untuk memproses kopi dari gerobokan menjadi lebih enak. Nanti bisa disaringkan ke teman-teman kopi, oh kopi gerobokan itu cocoknya diproses seperti ini, jadi rasanya munculnya seperti ini, jadi mempunyai ciri khas seperti itu. Nah untuk pemasarannya mungkin ya, nah untuk saat ini masih terbatas. Terbatasnya kenapa? Karena mungkin pohon kopi yang ada di gerobokan itu sekarang sudah apa ya namanya agak terbatas. Soalnya dulu itu banyak, terus apa namanya dari petani sendiri itu untuk apa jual kopi yang nyerap itu nggak ada, jadi cuma dijual di pasar tradisional dengan harga yang murah, karena mungkin petani pun itu juga nggak punya ilmu untuk memproses kopi itu sendiri, jadinya susah lah mereka belajar dari itu. Ketika susah pas kopi dibuang kok harganya murah, jadi mereka sudah ditebang aja diganti dengan tanaman yang lain yang lebih menguntungkan. Ya, jadi istilahnya petani lokal sendiri untuk tanam kopi sendiri, misalnya dari pengepul ataupun lainnya memang jarang sekali ya di Kabupaten Grobogan ya. Jadi ya lebih beralih ke yang lain seperti itu. Ya. Tapi itu eman-eman banget sih kalau orang Jawa itu. Sebenarnya kopi itu kan juga tanaman tabungan, bukan tanaman pokok. Pengennya saya itu kalau di daerah Sumber Jatipon, terus Desa Sedayu yang notabene sekarang ini masih ada kopi, mohonlah untuk petani kopi dan teman-teman penggemar kopi yang lainnya bisa untuk memberi semangat atau memberi edukasi teman-teman kopi yang ada di sana, sekiranya kopi bisa dikembangkan lagi. Terus apa namanya, ketika tanaman itu bisa tumbuh banyak, terus apa namanya tiap tahun bisa panen, kan nanti bisa untuk wisata juga untuk diperlukan. Contohnya buat agrowisata kopi atau agrowisata kelengkeng, duren dan lain-lain. Sebenarnya kopi kan bisa ditanam dengan apa ya, kayak tumpang sari gitu Pak. Oh, jadi bisa. Jaraknya bisa diatur, nanti yang apa tengahnya dikasih tanaman kelengkeng. Dimanfaatkan selain kopi aja, tapi yang lain juga bisa ya. Bisa seperti itu. Apalagi tanaman kopi kita kan jenisnya Excelsa, itu kan juga tanaman kuat di daratan-daratan yang agak gersang seperti itu. Jadi tahan ya terhadap cuaca ya. Iya, asal kopi. Teman-teman, selain kopi juga Mas Kabul ini merintis ada usaha lainnya ya, usaha di bidang tembakau. Nah ini jadi pas kali kopi ditemani oleh tembakau ataupun rokok saat ini ya. Nah, rokoknya sendiri juga rokok linting ya Mas Kabul ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih pas kali ya, jadi usaha kopi dengan tembakau ini seperti apa Mas? Untuk usaha tembakonya itu sebenarnya itu juga belajar sekalian dulu di Temanggung. Kebetulan di Grobogan itu saya lihat itu kedai-kedai kopi itu cuma jual ya kopi, itu tidak ada ciri khas yang lain. Mungkin ada beberapa ciri khas yang lain, tapi untuk tembakau kan belum ada. Betul. Karena mungkin saat ini itu apa, dulu pandemi sampai sekarang itu harga rokok itu semakin tinggi, mereka banyak yang beralih ke tembakau. Nah, sedangkan mereka itu mau beli tembakau itu susah, bisanya online, kalau enggak keluar kota. Kenapa tidak kopi disandingkan dengan tembakau, apalagi tembakau itu lebih murah lah. Jadi dari situ saya berpikiran untuk wah ini kopi sama tembakau cocok ini, ibaratnya ngelinding tembakau dengan seninya melinding itu disertai dengan minum kopi, wah rasanya mantap sekali. Mantap sekali ya. Jadi ya dari situ mungkin ini di Grobogan mungkin cuma pertama ini yang Iya, pertama mungkin. betul kayaknya. Saya ke istilahnya buat pecinta kopi nih, ini tepat sekali ya tempatnya. Jadi silakan bisa mampir ke Kirodis Coffee and Cigarette Shop ya. Jadi ini pas sekali, tempat kopinya ada, tembakonya ada ya. Jadi rokoknya juga banyak. Nah, jadi nggak usah bingung ya. Beda dengan yang lain ya. Beda dengan tempat kedai-kedai lainnya. Oke. Mas Kabul ya, tadi kita sudah bahas kopi, sudah bahas tembakau. Mungkin buat Mas Kabul, ke teman-teman yang ada ya saat ini, ada tips mungkin ya, ada tips untuk teman-teman yang memulai usahanya ataupun memulai bisnisnya
karena banyak sekali ya usaha-usaha muda ini takut akan terjun ke dunia bisnis ya. Nah, ini Mas Kabul ini contoh ya usaha muda yang sukses di bidang ataupun bisnis kopi dan tembakau. Nah, monggo silakan Mas Kabul. Untuk tipsnya ya bagi teman-teman yang mau memulai usaha baru, yang pertama itu harus yakin dulu. Harus yakin, terus apa? Ya dari yakin itu mesti kan ada modal, karena ya perlu modal juga. Tapi kalau tidak didasari dengan keyakinan, mungkin ya nggak akan jadi. Terus kedua, konsisten sebenarnya sih, konsisten dalam menjalankan usaha. Terus lihat apa? Yang potensi ya, yang potensi di sekitar lingkungan kita itu apa sih yang belum ada? Ibaratnya cari peluang yang belum ada di daerah-daerah kita. Kebetulan di daerah saya kan sepanjang jalan dari alun-alun sampai kecamatan Grobogan kan saya lihat banyak rumah makan, banyak angkringan, banyak toko baju, banyak apa namanya, seluler apa itu namanya, Tempat untuk pembelian pulsa itu counter lah itu. counter pulsa. Nah, saya lihat kan kedai kopi masih jarang, terus apalagi yang jualan tembakau kok belum ada. Dari situ saya fokus penuh dengan usaha itu, tapi sampai sekarang ya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Ibaratnya ada karyawan satu juga bisa membantu ya. Intinya usaha itu ya harus menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar. Intinya ya konsisten, harus yakin, sama pelayanan itu harus bagus. Intinya itu pelayanan itu harus bagus semaksimal mungkin. Jadi kalau kita kan ibaratnya servis, usahakan konsumen itu ketika datang ya kita servis dengan baik, senyum, ramah gitu. Kalau orang Jawa itu gerapiak namanya itu. Jadi usahakan pelanggan itu seneng lah. Dari situ nanti insya Allah usahanya akan lancar. Siap Mas Kabul, semoga usahanya makin sukses. Amin. Ya, makin juga dikenal nih kopi Grobogannya ya. Amin, 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 amin. Terima kasih atas waktunya Mas Siap. Kabul. Selamat sore semuanya. Kita seruput kopi dulu. Ya. Salam seruput kopi Indonesia. Terima kasih.